dari masyarakat luas. Berarti selain internal dan selain perantara, memang konsumen secara umum. Nah, di sini tingkat loyalitas kalau tadi kan jenisnya ya. Kalau sekarang secara tingkat loyalitas ada 5. Ada prospek, pembelanja, pelanggan, klien, penganjur. Di sini ada tingkat loyalitas. Loyalitas itu apa loyalitas? Kerjasama. Loyalitas atau Loyal. kesetiaan. Kesetiaan. Nah, di sini ada yang pertama itu prospek. Prospek itu adalah jenis pelanggan yang dia hanya sekedar melihat. Contohnya, lihat, oh di Shopee nyari apa lah, baju lebaran. Share, oh iya ini bagus. Ada yang bagus, diklik tokonya. Oh iya bagus. Tapi sekedar situ aja. Udah nyampe situ aja. Berarti itu kalian disebutnya sebagai pelanggan prospek. Jadi dia tertarik dengan produk kita, dengan suatu produk, tapi belum membeli. Sedangkan yang kedua ada pembelanja. Kalau pembelanja itu dia membeli, bukan membeli pizza. Ini hampir mirip dengan prospek. Kalau pembelanja itu dia tertarik, bertanya-tanya, tapi membelinya itu masih ragu. Bedanya dengan prospek, kalau prospek hanya sekedar melihat. Kalau pembelanja dia sudah ada ketertarikan untuk membeli, tapi bahasa gaulnya mah galau. Sudah nanya-nanya nih, misalnya ibu mau lihat baju lebaran di Shopee, ini ukurannya ada apa saja, ini ada warna apa aja, ini bla 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 bla. Nah itu ibu pembelanja. Oke, kemudian selanjutnya ini. Nah ini ada video. Tahu perbedaannya? Kelihatan perbedaannya? Dialami nggak sama kalian? Kalian yang umur berarti 2006 ya? 2006 dulu HP-nya, apakah kalian sudah bisa selfie begini sambil jerawatnya kelihatan semua? Sekarang mau mengabadikan momen apapun ada. Kemudian yang pertama tadi yang ada gambar delmannya. Dulu kalau mau beli apa-apa, perginya pakai delman. Paling banter pakai sepeda. Motor pun pakainya yang nggak bisa 100 km per jam. Yang cuma kalau dari sini ke Karangapel, biasanya kalau zaman sekarang itu berapa 5 menit ya? Dulu mah bisa sampai 10 menit. Sekarang mobilnya gede. Atau kalau dulu kita mau beli apa-apa gampang. Kalau dulu beli apa-apa susah. Kita pergi sendiri, belanja sendiri. Sekarang bisa apa? Pakai apa? Aplikasi. Pakainya Justiper, semua itu sekarang ada di HP. Termasuk ke yang namanya itu adalah kemudahan untuk pelanggannya. Ya. Oke,
jelasin beberapa. Ada yang mau berpendapat nggak? Dari pandangan kalian, kalau tadi kan dari pandangan ibu ya, kemudahan sekarang ada di HP semuanya. Dari pandangan kalian, apa coba? Ada yang mau berbicara? Ya tadi untuk kemajuan teknologi bisa lebih memudahkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seperti contohnya ketika kita ingin membeli makanan, kita tidak perlu susah lagi untuk pergi ke warung atau restoran. Kita bisa tinggal duduk di rumah, nanti makannya langsung datang sendiri gitu. Satu tadi terakhir, karakter konsumen di era digital ada yang namanya snob. Snob itu adalah pelanggan yang karakternya itu membeli suatu barang untuk meningkatkan status sosial. Ibu beli Gucci, merek Gucci, ya walaupun ibu tahu ibu tidak akan sanggup, tapi ibu beli Gucci, apakah status sosial ibu meningkat? Iya. Bawa Gucci di kantor, ibu yakin semua orang di kantor itu pasti ngomong. Wah, ibu-ibu, bapak-bapak semua itu pasti komen. Jadi kan derajat ibunya naik. Derajat bukan derajat di mata Tuhan ya. Derajat ibunya itu naik. Nanti nih, nah selesai. Hore, senang. Oke. Berarti sekarang adalah tugas. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Jawabannya langsung ditulis di sini. Nih, di depan ini. Jawab ini ya. Salah satu caranya adalah dengan memberikan fasilitas membership. Sistem membership ini berupa sistem keanggotaan yang sifatnya akan memberikan diskon atau promosi khusus bagi pelanggan yang memilikinya. Selain itu, dengan membership diharapkan kami dapat mengidentifikasi pelanggan yang loyal dan memberikan penghargaan kepada mereka. Berarti Nova kelompoknya adalah dia ingin memberikan program pelayanannya itu dalam membership. Dan diskon pada tanggal atau hari tertentu, sales promotion, digital marketing, endorsement, direct marketing, dan public relations. Memberikan pelayanan yang cepat tanggap, kami akan berusaha memberikan respon atas pertanyaan, pesanan maupun komplain pelanggan dengan cepat, baik itu secara offline maupun online, sehingga diharapkan pelanggan bisa puas karena mendapatkan jawaban atas keinginannya dengan cepat. Contohnya, respon yang cepat dan tanggap, mendengarkan keluhan pelanggan, memberikan solusi yang tepat, meminta masukan dari pelanggan, bersedia mengakui kesalahan. Tepuk tangan. Saya Reza, di sini menceritakan hasil diskusi kelompok 4. Program apa saja yang dapat dikembangkan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan di era digital adalah: 1. Memberikan layanan pesan antar dalam promosi ongkir untuk jarak tertentu. 2. Bekerja sama dengan orang yang terdekat di wilayah pasar sasaran usaha. 3. Meningkatkan kemampuan saat pelanggan berinteraksi, contohnya saat menyelesaikan pembayaran tanpa buka bayaran seperti GoPay. Transaksi pelanggan akan secara otomatis dilanjutkan pada rekening pemilik usaha. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok yang sudah maju. Tepuk tangan untuk kalian.
Semua program pelayanan di usaha itu tujuannya untuk kepuasan pelanggan. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua pelaku bisnis harus mengutamakan pelanggan. Karena apa? Sumber uangnya itu dari pelanggan. Bahasa kasarnya sumber uangnya itu dari pelanggan. Ayo, konsentrasi ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menara di atas menari, menari Marina di atas menara, menara di atas menari, menari Marina di atas menara, menara di atas menari, menari Marina di atas menara, menara di atas menari. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada. Pelajaran hari ini sudah jelas? Jadi kesimpulannya pelajaran hari ini tentang apa? Kemajuan teknologi kan? Dan kepuasan pelanggan. Oke. Jadi intinya ya seperti tadi ya, di era teknologi ini pengusaha mau tidak mau, sekali lagi mau tidak mau, suka tidak suka itu pasti harus mengutamakan pelanggan dan media untuk promosinya karena sudah kemajuan teknologi. Tadi semua orang sudah punya HP, yang pegang HP kalau diurutin bisa 10 kali keliling bumi. Yang online itu karena satu orang punyanya nggak akan satu HP tapi 2 sampai 5 HP gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan seperti itu mereka pengusaha tidak bisa mengontrol apa namanya pelanggannya, kelakuan atau tingkah pelanggannya, responnya bagaimana tidak bisa dikontrol. Tapi tadi ada berarti ada baik dan ada buruknya. Baiknya promosinya lebih mudah, buruknya mereka tidak bisa mengontrolnya. Minggu depan kita akan belajar masih layanan usaha, tapi kita lebih ke alur bagaimana pelayanannya. Nanti kelompoknya masih tetap ini, nanti pakai bisnisnya kita juga makasih